ikut mengantar ya, karena kalau yang mendampingi kan lawyer, saya mengantar Dede untuk ke LPSK dan kemudian untuk mendapat pelindungan sebagai saksi dari LPSK. Dan sekarang mohon maaf, Dedenya harus dipingit karena dia adalah saksi utama yang bisa memberikan keterangan yang bisa menyelamatkan 7 terpidana yang hari ini mendekam di penjara dengan vonis seumur hidup. Kemudian hari ini tim kuasa hukum juga kan sudah ada gelar di dalam, dan hari ini akan bertemu dengan saya memastikan, dan prinsipnya adalah surat pernyataan dari kan, pencabutan keterangan yang terdahulu dan pernyataan bahwa seluruh kesaksiannya itu dulu adalah palsu sudah disiapkan dan nanti akan diserahkan ke tim penyidik Bareskrim. Mau nanya apa lagi? Bedanya kayak LPSK itu ngapain kan memang Dede dalam beberapa hari belakang ada ancaman. Gini, sampai hari ini tidak ada ancaman, tetapi kan bahwa dia saksi yang memiliki peran yang sangat penting dalam membuka tabir kasus saat ini, maka pencegahan dari berbagai kemungkinan kan harus dilakukan sejak dini, karena ini menyangkut keselamatan, bukan hanya keselamatan Dede, tetapi keselamatan 7 terpidana lainnya. Terus kemudian yang berikutnya, sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Dede itu bisa menjadi kunci bagi Pak Rudiana. Pak Rudiana kan hari ini sebenarnya dari sisi aspek personality dia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota Polri, dia bisa ketika sudah melihat keterangan Dede seperti ini, semestinya Pak Rudiana mencari AF hari ini. Kemudian ke AF bertanya, kamu bener nggak sih dulu? Jangan-jangan kamu dulu itu membohongi saya, sehingga seluruh proses ini bisa dibicarakan tidak saling menentang, tetapi saling berkomunikasi, kemudian saling berkumpul. Karena esensinya adalah Pak Rudiana dulu kan ingin melakukan investigasi, penyelidikan dan penyidikan untuk mencari siapa dari pelaku pembunuhan terhadap Egi dan Vina. Dan mungkin pada waktu itu Pak Rudiana mendapat keterangan dari AF, kan gitu loh. Sekarang ketika temannya AF mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan AF dan Dede itu palsu, Pak Rudiana seharusnya hari ini bahagia. Kenapa Pak Rudiana harus bahagia? Karena Pak Rudiana mendapat petunjuk baru untuk mencari siapa pelaku yang dicurigai sebagai pembunuh dari anaknya dan Vina. Sehingga menurut saya hari ini bukan saling menentang antar lawyer. Yang harus dilakukan adalah antar lawyer berkumpul untuk sama-sama mencari kebenaran yang sesungguhnya. Karena fungsi lawyer dalam pandangan saya itu bukan melakukan pembelaan terhadap yang salah, tetapi mencari kebenaran dari sebuah peristiwa. Jadi ini saran saya, sehingga tidak mesti lagi ada satu orang mensomasi yang lain mensomasi yang lain. Yang kita cari ini adalah siapa pelaku pembunuh Eki dan Vina. Kalau yang kita cari adalah siapa pelaku pembunuh Eki dan Vina, dan ternyata hari ini keterangan dari Dede menyatakan kesaksiannya dulu palsu, maka kalau kesaksian Dede palsu, maka kesaksian AF pun pasti diduga palsu. Karena kesaksian Dede dan AF diduga palsu, apalagi Liga Akbar sudah mencabut, maka 3 saksi kunci dari peristiwa tersebut menurut saya sudah diragukan kebenaran kesaksiannya. Untuk itu, andai kata pembunuhan, berarti kan ada yang lain, andai kata. Kalau ada yang lain, maka Pak Rudiana hari ini harus kooperatif untuk berkomunikasi, duduk bareng, yuk kita cari sama-sama apa yang terjadi, peristiwa yang dialami oleh Eki dan Vina, walaupun vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap. Ini cara, karena dalam diri Pak Rudiana itu melekat sebagai anggota Polri, yang di situ ada fungsi melayani,
mengayomi, dan melindungi. Siapa yang harus diayomi dan dilindungi adalah warga, termasuk di dalamnya Dede. Nah kan kalau orang jujur ya harus disambut dengan baik, karena ini fungsi-fungsi yang harus dijalankan sebagai anggota Polri, sebagai bayangkari negara. Nah ini yang fungsi itu. Bagaimana penilaian Akang terkait respon kemudiannya justru somasi? Ya saya tidak mau merespon apa yang disampaikan karena itu hak beliau untuk menyampaikan. Cuman saya menegaskan di sini, saya itu hari ini bukan lawyer yang membela siapapun. Saya ini adalah orang sebagai warga masyarakat biasa yang tidak memiliki kapasitas sebagai wartawan, tidak punya kapasitas sebagai penyidik, dan tidak punya kapasitas sebagai anggota legislatif karena saya sudah mengundurkan diri. Nah, kapasitas saya hari ini adalah sebagai warga masyarakat yang dianggap ditokohkan mungkin di Jawa Barat untuk menyajikan data dan fakta pada siapapun, pada lawyer, pada keluarga korban, pada keluarga terpidana, pada jajaran kepolisian. Ini ada fakta-fakta yang saya temukan. Yuk kita rembukan bareng-bareng, kita cari duduk persoalan yang sebenarnya sehingga kasus ini bisa menemukan jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Berarti ada permintaan dari warga Jawa Barat sendiri untuk Akang khususnya supaya permasalahan kasus ini. Ya kalau permintaan kan bisa dilihat di media sosial. Bagaimana setiap hari ribuan komen meminta saya untuk terus melangkah menemukan titik terang ini. Kenapa? Karena menyangkut menemukan titik terang masalah ini kan ada faktor-faktor yang di luar faktor investigatif, yang di luar faktor-faktor yang dimiliki kemampuannya oleh kepolisian, yaitu faktor-faktor yang bersifat sosial solidarity. Apa sih sosial solidarity? Apa yang membuat kasus ini 8 tahun susah terbuka? Saya jelaskan. Yang pertama adalah keluarga korban juga ekonominya tidak mampu, khusus Pina, ya, bukan keluarga berada. Kemudian keluarga terpidana juga ekonominya tidak mampu. Saksi-saksi ekonominya tidak mampu. Mereka kalau berurusan dengan penyelidikan, penyidikan, bolak-balik diperiksa, itu meninggalkan pekerjaan. Ketika meninggalkan pekerjaan, maka kehilangan penghasilan. Ketika kehilangan penghasilan, maka dapurnya tidak ngebul lagi. Sehingga kehadiran saya adalah untuk mengadvokasi berbagai kebutuhan non-penyelidikan, yaitu kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga saya bisa menjamin transportasi mereka ketika datang ke Mabes Polri, transportasi ketika ke Polda, menjamin kehidupan keluarga di rumah ketika mereka berhenti bekerja jadi kuli bangunan, jadi kuli serabutan, menjadi asisten rumah tangga, sehingga membuat rasa tenang bagi mereka untuk mau terus mengikuti seluruh proses ini sampai tuntas. Ini barangkali ya. Tadi ada titik temu bagaimana mencari ketemu antara kuasa hukum dan pengacara. Siapa orang yang paling punya kompetensi untuk mempertemukan itu? Itu tinggal niat baik. Tidak perlu ada seorang yang punya kompetensi. Kalau dianggap saya yang dituakan, yang bisa mempertemukan semua, saya bersedia untuk mempertemukan semua pihak yang ingin mencari kebenaran dari kasus Pina. Bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini bukan pertandingan. Ini menyangkut kebebasan orang, menyangkut esensi daripada hukum. Hukum kan ingin mewujudkan tata kehidupan yang bisa melahirkan ketenangan, kesejahteraan, kedamaian hidup manusia. Jadi saya bersedia memfasilitasi siapapun yang ingin mencari kebenaran dari kasus Pina ini. Jadi saya katakan sekali lagi, kehadiran Dede semestinya disambut dengan kebahagiaan bagi Pak Rudiana, bahwa Pak Rudiana selama ini mendapat kesaksian yang tidak tepat, bahkan dikatakan diduga kesaksiannya palsu, sehingga nanti bisa negur Pak Rudiana sama AF, kamu ngebohong sama saya, dan kebohongan kamu itu telah merusak institusi di mana saya bekerja, di mana saya mengabdi, dan ini merepotkan seluruh warga Indonesia, merepotkan Pak Kapolri, merepotkan Pak Kabareskrim, merepotkan Pak Kapolda, merepotkan Pak Direskrim Polda Jabar, merepotkan para penyidik. Bagaimana kita, orang-orang yang diambil di atas sumpah, memiliki kemampuan dalam melakukan penyidikan, masa kita mau diperdaya oleh seorang AF? Untuk somasinya sudah memasuki 2 hari ini kan, apa langkah selanjutnya? Ya tidak ada langkah apapun kalau saya. Kan saya sudah jelaskan kemarin.
kalau dari sisi personality saya, orang itu kan bisa secara personality ucapannya menyinggung orang. Orang itu bisa secara personality ucapannya membuat orang menjadi terganggu kehidupan pribadinya. Dari sisi ucapan-ucapan pribadi saya, apabila ada ucapan saya yang mengganggu Pak Rudiana atau siapapun yang ada dalam tayangan yang saya sampaikan, saya minta maaf. Tetapi isi dari konten itu yang menerangkan tentang sebuah peristiwa itu dipertanggungjawabkan oleh yang menyampaikannya. Dan yang menyampaikannya sudah mengatakan kemarin bahwa saya bersedia untuk mengganti ketujuh terpidana itu masuk ke dalam penjara demi kebebasan mereka. Dari situ kita belajar bagaimana seorang kuli bangunan lulusan SMP memiliki sifat kesatria dan bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan dan ucapan. Tadi dengan LPSK itu kan sempat ada informasi apa? Ya, LPSK nanti Pak Jutek, silakan. Apakah itu bagian dari ini Pak antisipasi karena Silakan, Pak Jutek, silakan. Baik, teman-teman sekalian, betul agenda kita hari ini tadi pukul 9 pagi kami ke LPSK dan diterima oleh komisioner 3 komisioner LPSK yang wakil ketua ya. Kami sudah menyerahkan permohonan untuk perlindungan ya, kepada 6 terpidana sekaligus keluarganya dan berikut saksi-saksi yang akan kami hadirkan. Kenapa? Supaya mereka dengan tenang bisa menyampaikan apa yang mereka ketahui secara benar, tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa akan terjadi sesuatu kepada yang bersangkutan ketika berbicara. Itu tujuannya. Karena kita tujuannya ingin membuka peristiwa ini sejelas-jelasnya. Sehingga itu yang kami sampaikan. Terkait dengan Dede, tadi kuasa hukumnya Dr. Asido Huta Barat ya juga sudah menyampaikan permohonan untuk perlindungan hal yang sama ya. Kepentingan kami kolaborasi dengan kuasa hukum dari terlapor yaitu Dr. Asido, oleh karena kepentingan kami adalah untuk menghadirkan cerita yang sebenarnya, konstruksi yang sebenarnya untuk kepentingan bukti untuk kami jadikan novum untuk PK kepada 6 terpidana ya. Urusan hukum bahwa Dede adalah terlapor ya tetap berjalan. Tadi kami sudah sudah gelar ya, mungkin Bang Ruli nanti akan menyampaikan mengenai yang apa digelar di atas ya. Saya hanya menyampaikan tentang bahwa LPSK ini merespon dan kami sedang melengkapi semua persyaratan yang disampaikan ya, sehingga siapapun yang nanti diminta oleh keterangan saksi oleh Barreskrim itu sudah terlindungi oleh LPSK. Demikian. Nanti termasuk dengan Dede juga kalau misalnya nanti akan dijadikan saksi. Sudah, tadi kan saya sudah sampaikan. Dede juga lewat kuasa hukumnya Dr. Asido Huta Barat, Ketua BPH Pradi Pusat, itu sudah mengajukan juga ya untuk perlindungan saksi dan korban. Mungkin Bang Ruli akan menjelaskan mengenai apa gelar. Baik teman-teman, baru saja kita selesai mengadakan semacam gelar awal dengan pihak Barreskrim dan hasilnya tadi kita sudah mengumpulkan bukti dan menambah bukti-bukti baru, maka ditetapkanlah dimulainya penyelidikan. Bukti baru itu apa Pak? Bisa dikasih tahu Bapak spesifiknya apa? Bukti baru tersebut yang Bukan saya ngajuin bukti barunya, bukan saya ngajuin, ada pihak lain. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah mulai ada panggilan atau undangan-undangan untuk mengklarifikasi masalah ini, baik itu di Bandung, di Jakarta maupun di Cirebon. Mudah-mudahan makin cepat ini makin baik. Ya, saya juga minta doa pada semua supaya masalah ini bisa dilancarkan dan mudah-mudahan keinginan atau harapan para terpidana ini bisa tercapai. Begitu saja. Selamat siang. Ya, kan tadi sudah dijawab. Ya, kan tadi ditanya masalah somasi. Kan saya tadi sudah menjawab. Ya kan? Jawabannya adalah apabila ada ucapan saya
yang membuat tersinggung perasaannya, membuat terganggu kehidupan keluarganya. Saya minta maaf atas ucapannya. Tetapi kalau isi dari pernyataan Dede di dalam tayangan yang saya sampaikan di channelnya Kang Deddy Mulyadi, itu adalah isi yang dipertanggungjawabkan oleh Dede itu sendiri. Dan Dede sudah menyatakan kemarin bersedia menghadapi resiko apapun, termasuk harus masuk penjara menggantikan ketujuh yang sekarang mendekam di penjara seumur hidup. Artinya Dede sudah memperlihatkan sikap yang sangat satria. Saya katakan, mari kita belajar dari kuli bangunan. Lulusan SMP, kuli bangunan, upahnya hanya 140.000 per hari, berani mempertanggungjawabkan apa yang diucapkannya. Mari kita belajar sebagai patriotik negara. Dede nggak pernah mengikuti pendidikan kenegaraan. Dia kuli bangunan biasa. Kita belajar dong sama mereka, sama yang lulusan SMP. Nah, dan kemudian saya tegaskan sekali lagi buat Pak Rudiana, keterangan Dede itu semestinya disambut dengan bahagia. Kenapa? Karena Pak Rudiana bisa punya titik baru bahwa ada hal lain dalam kasus Vina. Bisa jadi tuduhannya selama ini salah. Kalau tuduhannya selama ini salah, kan Pak Rudiana harus bahagia. Andai kata terjadi pembunuhan, ternyata yang membunuhnya bukan yang sekarang di penjara. Kan itu harus disambut dengan kebahagiaan. Caranya adalah berkumpul, saling mencari kebenaran secara bersama. Kan esensinya kalau dianggap kasus Eki dan Vina adalah pembunuhan, mencari siapa pembunuh yang sebenarnya. Kalau itu pembunuhan, kalau bukan pembunuhan, ya nanti biar yang memutuskan Barreskrim Polri, bukan saya, gitu loh. Ini yang harus disambut gembira dong. Nah kemudian yang berikutnya adalah AF segera panggil oleh Pak Rudiana. Kenapa? Karena AF diduga melakukan kebohongan terhadap Pak Rudiana. Kan pasti bahwa timnya Pak Rudiana mencari informasi, kemudian dapat informasi dari AF. Dan sekarang terbukti informasi dari AF itu dibantah oleh Dede yang temannya sama-sama beli rokok, sama-sama jadi saksi. Nah sekarang tinggal dipanggil. Dede kan dipanggil. Kamu nggak prank saya. Prank kamu telah membuat heboh Indonesia. Prank kamu telah membuat penderitaan bagi orang lain. Prank kamu itu kalau tidak segera kita tangani dan dibangun rel yang benar, bisa mencederai kebesaran institusi Polri. Ini yang kita jaga bersama. Prank kamu telah membuat repotnya Kapolri, Kapolda, Kabareskrim, Barreskrim Ini kan membuat repot semua gara-gara prank Dede tukang setim. Ya, oke, satu dari saya kemarin kan dari pihak Elsa Sharif sendiri menyatakan laporannya betul-betul diterima. Nah, menanggapinya gimana? Laporan yang mana nih? Laporan soal Pak Rudiana. Gimana? Laporannya bukan belum tentu diterima. Kami sudah ada bukti lapornya, sudah kami tunjukkan di sini kan. Sedang berproses ya, sedang berproses. Kita tunggulah. Ini kan satu demi satu. Hari ini kami gelar untuk perkara AF dan Dede. Masih ada 2 LP sedang berproses. Silakan ya. Nah, ya kita ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.